Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Masih tema 1 tapi sudah masuk subtema 2 ya. Sudah hari Senin kemarin kita sudah masuk subtema 2. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita belajarnya lancar dan anak-anak bisa memahami pelajaran dengan baik. Untuk hari ini pembelajaran kedua, kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi yang masih akan Bu Ami jelaskan yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Masih sama seperti materi yang pertama. Tentang bahasa Indonesianya masih gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bagaimanakah cara menentukan gagasan pokok? Nah, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, caranya yaitu yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat dan seksama. Kedua, tentukan dulu gagasan pokoknya ya anak-anak. Tentukan apakah kalimat pertama itu merupakan kalimat utama atau gagasan pokok. Nah, yang ketiga, teruslah membaca sampai kalimat terakhir untuk mengetahui seluruh gagasan pendukung. Jadi perlu diingat anak-anak ya penjelasannya. Gagasan pokok itu adalah ide utama yang mendasari pengembangan suatu paragraf. Sedangkan kalau gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi. Jadi gagasan pokok itu anak-anak pembahasan yang dibahas dalam satu paragraf atau masalah yang dibahas dalam satu paragraf. Sedangkan kalau gagasan pendukung itu kalimat dalam satu paragraf yang berfungsi untuk memperjelas kalimat utama. Nah, yang sering kita jumpai kalimat utama atau gagasan pokok itu biasanya ada di awal anak-anak. Nah, kalau di awal itu disebut paragraf deduktif ya, ingat-ingat. Gagasan utama yang letaknya itu ada di awal paragraf itu namanya paragraf deduktif. Baik, dibuka paket halaman 86 ya. Hari ini kita akan mencoba menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan di samping. Paragraf 1. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terdapat tumpukan kaleng, cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Nah, ini kira-kira gagasan pokoknya apa anak-anak? Ya, mari kita lihat. Jadi gagasan pokoknya adalah kalimat pertama, yaitu kalimat utamanya. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Ada apa? Nah, itu dijelaskan di gagasan pendukung. Ternyata ada warga yang berkumpul dengan berbagai peralatan. Terus ada beberapa drum kosong yang terjejer ya di pojok-pojok. Nah, ternyata mau apa kegiatan yang dikerjakan warga hari ini? Kita lanjut ke paragraf 2. Pagi hari, Pak Madid dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung.
plastik bekas dan nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat kering. Ya. Sekarang untuk paragraf kedua mana gagasan pokoknya? Ya, benar ya. Jadi gagasan pokoknya itu Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Ya. Tetapi sementara itu ya, yang dari keluarga Pak Made masih beribadah, warga-warga sudah bergotong royong sejak pagi. Terus ini disebutkan ada Edo, Siti, Udin, Pak Ismail sedang menganyam bilah bambu. Ada juga yang memoleskan cat. Ada juga yang menambah lubang-lubang di karung plastik bekas. Nah, itu ya. Jadi gagasan pokoknya sama, ada di kalimat utama. Paragraf yang ketiga. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, gagasan pokoknya ada di kalimat utama ya, jadi masih di kalimat utama. Jadi kira-kira pukul 10 Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Nah, setelah kembali itu dijelaskan anak-anak, ternyata tong sampahnya baru siap dihias. Lalu akhirnya setelah Pak Made, Dayu, dan keluarganya pulang, mereka membuat pola hiasan. Lalu ada Lani yang turut membantu Dayu. Setelah itu sudah ada dijelaskan lagi, kalau tong-tong yang siap dihias tadi sudah siap 12 tempat sampah, lalu siap atau sudah berubah menjadi tempat sampah yang lebih cantik. Nah, itu tadi ya, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi setiap paragraf itu anak-anak hanya ada satu gagasan pokok ya. Dari 3 paragraf tadi semuanya ada di depan. Itu atau ada di awal, itu namanya paragraf deduktif. Nah, jadi kalau ada satu paragraf, itu ada 2 unsur ya, harus diingat gagasan pokok dan gagasan pendukung, ya ada 2 tadi. Baik, cukup sekian yang Bu Ami sampaikan, mungkin ada kurang dan lebihnya anak-anak bisa membaca lagi materinya di paket atau bisa di LKS-nya. Bu Ami akhiri, tapi sebelum itu kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.